Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Slawi ya. Kita buka saja untuk unitnya. Ada Poco X3 NFC. Kondisinya mati total. Dan di PC ini hanya terbaca 9008 saja, tidak menyala sama sekali. Nah, ini unit sudah dibongkar sebelumnya. Unitnya ini masih utuh ya, belum terkena perbaikan. Namun menurut keterangan ini katanya habis custom room, jadi gagal custom room, jadi unit mati total, hanya terbaca 9008 aja. Seperti itu kasusnya, kasus awalnya ya. Dan ini belum ada perbaikan sama sekali. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, kita perbaiki untuk unitnya ini. Oke, dan kita mulai masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah memang sebelumnya ini sudah dipastikan terjadi permasalahan antara CPU dan UFS ya, terjadi disconnecting dikarenakan memang metode flashing via out ini error, tidak dapat berjalan. Saya langsung fokus ke perbaikan hardware saja, dimana ini pertama kalinya saya membongkar IC UFS. Ini pertama saya bongkar, bukan CPU dulu ya, ini pertamanya ini UFS dulu. Dan ini untuk UFS nya sudah terangkat. Kita lanjut ke pembongkaran IC CPU biar semuanya bisa terhubung kembali ya, dikarenakan ini memang ada kejadian disconnecting banyak sekali terjadi di seri seperti ini. Bukan 1, 2 dan 3 ya, sudah banyak sekali terjadi. Ini proses pembongkaran CPU nya lakukan dengan sangat hati-hati ya, jangan sampai terjadi ada kesalahan walaupun itu sekecil apapun. Jangan sampai terjadi kesalahan di bagian ini pada saat pembongkaran IC ya. Dan ini saya sudah mulai masuk ke tahap pembersihan sisa lem dan timah, yang mana timah yang digunakan ini jenisnya bukan high temperature sih, ini masih medium. Dan untuk lemnya ini menggunakan lem yang umum digunakan di produk Xiaomi, itu lem lunak ya. Rebal CPU dan selesai di rebal CPU nya ini sudah kelihatan rapi ya. Pastikan semuanya dilakukan dengan sangat maksimal. Rebaling, pastikan semuanya sudah tercetak dengan rapi, tidak ada pin yang pendek ataupun tidak ada pin yang merata, harus benar-benar sangat rata dan presisi. Pasang setelah dikasih plugnya jangan terlalu banyak biar tidak bergeser pada saat pemasangan dan dilakukan pemanasan oleh si hot air ataupun blower. Dan untuk pemasangannya ini saya gunakan suhu di angka standar 310 dengan strip angin di angka 3. Gerakan sedikit perlahan dan pastikan pemasangan sudah benar-benar sempurna, presisi. Dan kita lanjut ke proses pemrograman UFS sebelum saya pasang kembali ya. Di sini saya menggunakan YASI JetDog Plus IMMZ Tool untuk melakukan programmingnya, bukan pakai MIPI ya, karena kalau pakai MIPI untuk UFS seri ini dia tidak terbaca di MIPI. Kalau terbaca di MIPI, angka baiknya itu biar penulisan bisa lebih cepat. Namun sayang sekali MIPI belum support untuk membaca UFS 254 versi 22 untuk seri ini ya. Dan ini terbaca roomnya itu dia menggunakan payu ya. Ini ada tulisan payu, berarti memang ini roomnya yang salah ya, salah pengisian data pada saat di flashing via password mungkin ya.
pantas saja tidak dapat di flash lagi via autentikasi. Dan ini saya gunakan firmware CSC NFC X3 NFC ya, namenya Surya. Dan ini saya checklist semua kecuali LUN 5. Untuk LUN 5 ini tidak saya checklist dikarenakan ini LUN yang berkaitan dengan modem. Untuk LUN 5 ya, user data ini tidak saya urai juga biar tidak menambah lama waktu durasi penulisan. Ini penulisan saya percepat dikarenakan penulisan untuk pakai SC Cetak Plus itu lama sekali, jadi sangat lumayan melelahkan kalau dibiarkan penulisan secara normal. Ini saya percepat ke 5 kali percepatan ya, biar rekan-rekan atau teman-teman bisa menunggu dan bisa menyaksikan. Dan untuk konten ini kalau yang sudah paham ataupun yang mengerti di bidang UFS, memang ini konten jarang banyak orang yang upload ya, jadi mohon jangan sampai di skip bila ingin memahami keseluruhan dari perbaikan ini biar tidak salah paham dan tidak gagal tangkap ya, ataupun tidak salah persepsi nantinya. Jangan di skip, saksikan sampai dengan selesai. Ini proses writingnya hampir selesai, kita tunggu saja sampai dia selesai penulisannya. Untuk ROM-nya ini banyak sekali sudah beredar di blog ataupun di web, tinggal dicari aja file engroom CSC untuk X3 NFC ya. Dan ini firmware-nya tidak berbayar ataupun tidak ada file khusus, jadi digunakan file yang bertebaran saja juga bisa. Yang penting UFS dalam kondisi sehat. Dan ini penulisan ROM CSC sudah selesai dan ini sudah terbaca X3 NFC Surya, dan ini micronya off. Selesai pemrograman, saya pasang kembali si IC UFS ini ke PCB ataupun mainboard. Pasang seperti biasa, si IC UFS sudah direbal ulang tentunya ya, dengan sangat presisi dan jangan ada pin yang pendek ataupun tidak merata ya. Ini gunakan plug secukupnya, pastikan pemasangan tidak terbalik dan panaskan secara perlahan, gerakan sedikit demi sedikit saja. Nantinya kalau sudah diberi plug, ini saya beri plug supaya memastikan pin Vega ini tidak nempel satu sama lain di bawahnya ya. Dan ini pemasangan CIC UFS selesai. Saya lanjut ke proses perbaikan berikutnya, pengisian data CSC ke global root. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikannya di unit Poco X3 NFC, yang mana unit ini saya lakukan perbaikan di UFS dan CPU ya. Ini UFS saya lakukan replacing dan ini CPU saya lakukan rebaling. Dan sebelum saya masuk ke tahap ini, saya sudah coba lakukan proses flashing via out, namun keterangannya pilot ya, pilot sending ping, dan itu artinya si IC UFS tidak dapat terbaca oleh CPU ini ya, yang mana si IC UFS ini terjadi disconnecting ataupun tidak terbaca untuk pinnya ataupun untuk koneksinya oleh CPU ya. Jadi menyebabkan sending ping pada saat flashing via out dengan metode USB ya. Jadi saya ambil kesimpulan rebaling keduanya ini, untuk CPU-nya saya lakukan rebaling dan untuk UFS-nya saya lakukan programming menggunakan IC Cetak Plus dan sekaligus flashing menggunakan firmware CSC. Kenapa saya gunakan IC Cetak Plus, tidak menggunakan MIPI biar cepat ya? Karena kalau lewat MIPI yang UFS seri 64 ini dari Skynix dia tidak terbaca ya.
Jadi saya gunakan ya si Jetag Plus, meskipun writing itu membutuhkan waktu lama. Dan oke, setelah tadi saya lakukan refreshing dan rebaling CPU juga, harusnya ini unit sudah bisa menyala ya. Yang ini masuk, sebelumnya itu hanya terbaca 9008, ditemukan memang terjadi pemuaian dan sistem juga error seperti itu. Dan ini saya nyalakan, dan ini unit sudah bisa menyala ya, namun hanya muncul logo saja. Ini saya coba charging. Dan ini logo poconya pun sudah muncul, artinya proses replacing UFS dengan firmware CSC sudah bisa menyalakan kembali unit ini ya, dengan sekaligus merebaling si CPU nya juga. Dan ini unit sudah bisa masuk ke CSC mode, yang artinya ini sudah normal untuk sistemnya ya. Dan ini IMEI juga sudah aman. IMEI aman dikarenakan tidak lakukan formatting UFS ya, hanya melakukan replacing saja. Dan oke, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke metode flashing menggunakan UP Android Toolbox metode fastboot mode ya, biar bisa masuk ke global room untuk X3 NFC ini. Dan saya buka dulu untuk UP Android Toolbox-nya. Dan sekarang unit sudah bisa masuk ke fastboot mode ya, dengan kita masuk ke UP Android Toolbox-nya lagi. Di UP sudah terbaca Android bootloader interface fastboot ya, dan Xiaomi brand, modelnya X3 NFC. Untuk firmware-nya ini saya gunakan firmware 12.5.6. Klik flash saja, karena ini metodenya saya tadi langsung flash ke firmware CSC, jadi dia akan ter UBL secara temporari ya, artinya ini bisa di flash via fastboot dengan sekali flash. Kalau sudah nyala berarti dia sudah terlock lagi untuk UBL nya. Kalau CSC itu umumnya dia temporary UBL ya, seperti itu ya. Proses flashing berjalan dan kita tunggu sampai proses flashing ini sampai dengan selesai.
Dan proses flashing pun selesai nih ya. Nampaknya tidak sampai sempurna, tapi kita on kan saja. Untuk hasilnya kita lihat apakah unit bisa menyalakah. Ini sudah masuk ke booting yang pertama ya. Dan unit pun sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Artinya pilot di charge itu unit tetap bisa menyala ya. Dan kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu awal pilihan bahasa ini ya, yang artinya flashing sukses, dan saya next sampai dengan selesai. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama ya, setelah tadi lama di flashing. Saya coba lihat langsung masuk ke speknya aja. Ini X3 NFC, Poco X3 NFC nih ya, internal 64 GB dan RAM-nya 6 GB. Untuk fungsi lainnya saya lengkapi dulu semua part, dan saya uji fungsi untuk sementara perbaikan di rebaling CPU, flashing UFS, dan flashing passboard selesai, dan unit sudah bisa menyala kembali ya. Saya lengkapi dulu semua part dan lanjut ke uji fungsinya. Dan oke, kita masuk ke tahap uji fungsi ya. Setelah ini keseluruhan partnya sudah saya lengkapi. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama, ini potret, ini 64 normal, dan untuk video cek. Untuk perekam video normal ya, dan untuk kamera depan ini normal. Fungsi keseluruhan kamera ini normal, tidak ada masalah. Untuk sinyal ini 4G sudah keluar ya. Saya coba cek jaringan 8G, ini normal. Ini untuk earpiece normal, dan speaker utama normal. Dan untuk WiFi, Bluetooth, center ini berfungsi dengan baik ya. Dan mungkin keseluruhan fungsi sudah normal ini ya, tidak ada fungsi yang bermasalah. Ini kompas juga normal. Untuk perekam suara saya coba cek. Perekam suara aman. Cek. Dan mungkin selesailah sudah perbaikan di Poco X3 NFC, yang masuknya mati total hanya 9008 saja. Perbaikan di sini di awal flashing tidak membuahkan hasilnya sending ping pilot, yang artinya si UFS tidak terbaca oleh CPU. Perbaikan berlanjut di rebaling
fungsi direbaling UFS dan CPU juga, kemudian melakukan flashing UFS nya langsung via IC Jetag Plus dengan firmware CSC ya. Unit nyala dengan Engroom mode dan flashing via global, dan unit sudah normal kembali. Mungkin begitu saja untuk yang punya unit ini dari Slawi. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. X3 NFC ini HP jarang mati sebenarnya ya.